Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia, NIM 19042161 pada mata kuliah pengembangan organisasi. Kali ini saya akan membahas tentang intervensi teknikal pengembangan organisasi. Intervensi teknikal. Intervensi teknikal merupakan bentuk intervensi yang berfokus pada pekerjaannya. Intervensi teknikal digunakan untuk perluasan pekerjaan secara vertikal dengan bentuk penerapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggabungan tugas agar pelaksanaan tugas menyatu. Yang kedua, penciptaan satuan kerja yang alamiah. Penciptaan hubungan kerja dengan kliennya. Pengembangan pekerjaan secara vertikal, yaitu tidak atas kendali atasan. Karyawan diberi kepercayaan bahwa mereka mampu menyelesaikan tugasnya. Kemudian dengan membuka saluran umpan balik. Jenis-jenis intervensi teknikal. Yang pertama yaitu pengembangan tim kerja. Yang kedua, sistem sosioteknikal, dan yang ketiga adalah peningkatan mutu kekaryaan. Pengembangan tim kerja. Teori Bruce W. Tuckman membagi tahapan perkembangan tim. Yang pertama yaitu forming atau pencairan bentuk. Yang kedua yaitu storming atau mencari jati diri tim. Kemudian norming atau penormaan. Selanjutnya performing, yaitu tim menunjukkan kinerjanya. Dan adjourning yang ditambahkan oleh Tuckman pada tahun 1997. Forming atau pembentukan. Para anggota pada tahap ini setuju untuk bergabung dalam sebuah tim, sehingga tiap orang masih membawa nilai-nilai, pendapat, dan cara kerja masing-masing. Konflik sangat jarang terjadi karena setiap orang masih sungkan dan malu-malu. Kelompok biasanya belum dapat memilih pemimpin, kecuali tim yang sudah dipilih ketua kelompoknya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu storming atau mencari jati diri tim. Pada tahapan ini, kekacauan mulai timbul karena pemimpin yang telah dipilih seringkali dipertanyakan kemampuannya, dan anggota kelompok tidak ragu untuk mengganti pemimpin yang dinilai tidak mampu. Faksi-faksi sudah mulai terbentuk, terjadi pertentangan karena berbagai masalah pribadi, dan semua tidak mau kalah dengan pendapat masing-masing. Komunikasi minim karena masing-masing orang tidak mau lagi menjadi pendengar dan sebagian lagi tidak mau berbicara secara terbuka. Yang ketiga yaitu norming atau penormaan. Pada tahapan ini, tiap anggota mulai merasakan keuntungan bekerja bersama dan berjuang untuk menghindari tim tersebut dari kehancuran. Anggota mulai merasa bebas mengungkapkan perasaan dan pendapatnya karena semangat kerjasama sudah mulai timbul. Selain itu, semua orang mulai mau menjadi pendengar yang baik. Seluruh anggota menetapkan dan menaati mekanisme kerja dan aturan-aturan main. Berikutnya yaitu performing atau tim mulai menunjukkan kinerja. Pada tahapan ini merupakan titik kulminasi di mana tim telah berhasil membangun sistem yang memungkinkannya untuk dapat bekerja secara produktif dan efisien. Pada tahapan ini pula, keberhasilan tim akan terlihat dari prestasi yang ditunjukkan. Dan terakhir yaitu adjourning yang ditambahkan oleh Tuckman pada tahun 1997, di mana tahapan ini merupakan tahapan pembubaran diri sebuah tim. Berikutnya yaitu sistem sosioteknikal. Mumford tahun 1999 mengemukakan pandangan sosioteknikal sistem tidak dapat dilepaskan dari kajian-kajian tentang situasi di tempat kerja yang sudah berkembang sebelum ada penggunaan komputer dalam organisasi. Sistem sosioteknis merupakan cara memandang organisasi yang menekankan keterkaitan dimensi teknis dan dimensi sosial. Sistem sosioteknis mengartikan sistem sebagai bagian yang terdiri dari unsur-unsur yang berkaitan, juga bersifat terbuka. Sistem sosioteknis memiliki berbagai aspek seperti quality work circles, total quality management, dan self-directed teams, dan lainnya. Juga di dalamnya membahas desain kerja yang meliputi seperti pengayaan pekerjaan, pembesaran pekerjaan, dan rotasi pekerjaan. Socio-technical system menawarkan pergeseran dalam cara kerja, dan organisasi harus dirancang. Secara garis besar teori ini, tim swakelola sebenarnya berperan sebagai inti dari proses desain dan redesain organisasi. Teori socio-technical system mengedepankan prinsip optimatisasi bersama, sehingga sebuah organisasi dapat secara optimum berunjuk kerja, dan ini hanya dapat dicapai jika dimensi sosial maupun teknisnya dirancang untuk saling melengkapi.
Charles pada tahun 1976 mengembangkan prinsip-prinsip desain organisasi yang mengoperasionalkan konsep-konsep dalam teori sosio-technical system. Menurutnya, prinsip ini dapat digunakan sebagai panduan saja, bukan sebagai cetak biru, untuk ditaati dengan harga mati oleh para desainer. 5 prinsip terpenting diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompatibilitas, yaitu sejalannya proses perancangan organisasi dengan tujuannya. Kemudian spesifikasi kritis minimal, yaitu spesifikasi atau persyaratan yang ketat harus terbatas pada hal-hal yang benar-benar diperlukan saja. Dan yang ketiga yaitu kriteria sosioteknis, yaitu jika ada variasi atau perbedaan yang tidak dapat dilakukan dalam suatu elemen organisasi, elemen tersebut harus dikendalikan sedekat mungkin agar menyerupai sifat aslinya. Yang keempat yaitu mendukung kesepakatan, harus ada desain sistem dukungan sosial, misalnya dalam bentuk insentif untuk mempertahankan perilaku yang sesuai dengan apa yang disyaratkan atau diperlukan oleh sebuah organisasi. Dan yang terakhir yaitu desain dan nilai kemanusiaan. Tujuan semua desain organisasi seharusnya adalah untuk menciptakan kerja yang berkualitas tinggi. Kualitas tersebut adalah persoalan subjektif, dan setiap orang selalu ingin bertanggung jawab, menyukai variasi, dan mengejar pertumbuhan. Selanjutnya itu socio-technical networks, yaitu sistem informasi berbasis komputer menghasilkan socio-technical networks atau jaringan teknososial. Jaringan teknososial adalah jaringan antar anggota masyarakat yang difasilitasi oleh teknologi. Contohnya yaitu discussion list, groupware, electronic conferencing system, e-journals, dan social network. Jaringan adalah organisasi yang bersifat longgar dan tidak perlu terintegrasi. Yang terakhir jenis intervensi teknikal yaitu mutu hidup kekaryaan. Mutu hidup kekaryaan atau quality of work life merupakan suatu bentuk filsafat yang diterapkan oleh manajemen dalam mengelola organisasi pada umumnya dan sumber daya manusia khususnya. Quality of work life ini tidak hanya terbatas pada isi sesuatu pekerjaan, akan tetapi memanusiakan lingkungan kerja dengan mengakui dan menghargai harkat dan martabat manusia. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang jenis-jenis intervensi teknikal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.